Kita lanjut belajar tentang pemrograman web, masih di kurikulum Merdeka kelas 11. Pada bagian yang ke-13 dari video ini kita masih belajar tentang CSS. Kita akan belajar tentang margin, padding, dan position. Masih di topik dari CSS, kita ke bagian yang ketiga, yaitu margin, padding, dan position. Kita akan lihat dulu referensinya di dalam sini, di dalam Beatrice School. Kita ambil CSS, kemudian kita akan cari topiknya yaitu margin. Jadi di dalam sini kita ambil topik margin. Kita klik yang ini, margin. Untuk pengaturan margin ini ada cara penulisan seperti ini, margin top, kemudian margin right, margin bottom, kemudian margin left. Penulisannya seperti ini. Kemudian kalau cara yang terpendek seperti ini, topnya, kemudian right, bottom, dan left. Pembacaannya seperti ini, jadi dari top dulu, kemudian ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Untuk memudahkan, kita akan buka saja halaman dari web yang kita buat di dalam sini, supaya nanti gampang kelihatannya lebih jelas. Nah, ini yang kita buat kemarin, kita akan atur lagi di dalam VS Code di dalam sini. Saya akan atur yang ada div, jadi dalam div ini kita akan atur dulu div di sini di CSS-nya ini. Di bawahnya body, saya akan buat div, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yang pertama akan kita atur adalah saya akan buat border supaya gampang. Border saya buat 2px, kemudian solid, kemudian saya pasang red seperti ini. Nah, ini ada border di sini. Kalau kurang jelas kita bisa lihat di dalam sini. Saya akan refresh. Nah, ini akan terbentuk sebuah border di luar. Sekarang kita bisa mengatur dengan posisi. Pertama, kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Margin top saya buat 30px, kemudian kita Ctrl S. Kemudian dalam sini kita refresh. Jangan lupa kita Ctrl S dulu. Nah, ini ada jarak. Kalau supaya lebih jelas saya akan tambahkan di dalam sini 100. Ini supaya lebih jelas saja kelihatannya. Kalau saya refresh, maka ini akan keluar jarak dari atas seperti ini. Kita juga bisa menuliskan dengan cara penulisan yang seperti ini, top. Jadi ini bisa kita hilangkan topnya. Kemudian ini dari ini 100px. Kemudian ini kembali ke cara bacanya adalah top, kemudian right, bottom, dan left. Jadi misalnya kemudian top, rightnya saya buat 0px, kemudian bottomnya saya buat 0px, kemudian leftnya ini saya akan buat 50px. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil yang ada di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini dia ada jarak dari kiri ke kanan 50px, dari atas 100px. Jadi itu cara pembuatannya. Kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Jadi ditulis ini atas, kemudian ini kanan, kemudian ini bawah, kemudian kiri. Ini searah dengan jarum jam dimulai dari atas. Kemudian kita juga bisa menuliskan dengan cara yang seperti ini. Margin top seperti ini boleh. Atau kalau misalnya ini kita buat margin left, misalnya saya buat 200px. Nah, ini bisa dengan cara penulisan seperti ini, Ctrl S, kemudian yang ada di dalam sini bisa kita refresh. Nah, ini cara seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan buat padding. Jadi saya akan buat padding. Padding itu kita lihat untuk pengaturan di sini sama dengan yang ada di dalam margin. Ini saya akan hapus, saya buat komen dulu di bawahnya. Ini saya akan buat yang ada di dalam ini nav. Di nav ini saya akan berikan border nav. Jadi di elemen dari nav, di sini ada dalam nav. Kemudian nav ini saya akan berikan border. Saya akan buat border 3px, kemudian solid. Nah, seperti ini. Bisa kasih black, Ctrl S. Kalau kita lihat hasil di dalam sini, kita bisa refresh. Nah, ini ada seperti ini. Kalau di dalam div, jadi dalam div ini saya tambahkan di sini padding top,
misalnya 20 px. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini ada jarak senilai 20 px. Jadi padding itu digunakan untuk mengatur bagian dalam. Jadi ini, garis ini ke dalam sini menggunakan padding, tapi ini keluar itu menggunakan margin. Jadi perhatikan, untuk mengatur ke dalamnya menggunakan padding, kemudian ini ke sini menggunakan margin. Jadi contoh, ini nanti juga ada jarak senilai ini. Berikutnya kita akan atur menggunakan position. Untuk margin dan padding silahkan dipahami. Untuk ke dalam menggunakan padding, untuk keluar menggunakan margin. Sekarang kita akan belajar menggunakan position. CSS position bisa dilihat di bawahnya Maxwidth. Kita klik CSS position. Penulisannya di dalam sini ada model statik, relatif, fixed, absolute, dan sticky. Kita akan coba dulu mulai dari yang statik. Kita akan lihat atur yang warna merah ini. Sebelumnya saya akan ke sini dulu. Saya akan matikan yang video dulu. Nah, ini ada video ini. Saya akan matikan dulu, saya akan komen dulu. Saya Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam situ kita akan atur yang penggunaan dari statik. Yang untuk kita akan coba yang merah ini, penggunaannya merah ini SMK Revit ada di dalam sini. ID background, berarti kita akan atur yang background. Nah, background ini kita akan atur di sini, positionnya adalah statik. Kita Ctrl S, kemudian ini bisa kita buat left, misalnya kita buat di 200 px. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini bisa kita refresh. Ini tidak ada perubahan. Tapi kalau saya ganti yang statik ini dengan relatif, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini dia ada jarak ke sini. Jadi jaraknya ini 200 px sama dengan yang ini. Jadi ini jaraknya ke sini. Ini 0 sampai 200, kemudian ini juga 0 sampai 200. Nolnya itu dihitung dari garis 0, 1, 2, 3. Jadi mulainya, nah 0 itu mulainya dari yang garis ini. Kemudian kalau saya ganti ini dengan absolute, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari absolute. Ini dia bergeser. Jadi yang posisinya ini nolnya itu tidak diambilkan dari garis ini, tapi dari tepi browser. Nolnya ada di pinggir ini, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 200. Itu kalau kita menggunakan absolute. Berikutnya, kalau kita menggunakan yang fixed, kita ganti dengan fixed. Nah, fixed kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini fixed. Kalau kita ini kita tambahkan elemennya, coba kita tambahkan yang ada di bawahnya ini. Kita akan buat tambahan elemen lagi. Di sini saya sudah menambahkan ini, nanti silakan bisa tambahkan sendiri. Ini bisa ditambahkan dengan tambahan seperti ini. Caranya tinggal ini saja. Misalnya saya tambahkan P di dalam sini, lorem, enter aja, dan kita Ctrl S. Kemudian ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi tambahnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam sini, ini supaya kita bisa tahu. Nah, ini hasilnya ini. Jadi kalau dia bentuknya CSS-nya adalah fixed, maka dia akan posisinya dia akan tetap di situ. Jadi walaupun ini di scroll seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan ambil lagi dengan posisi sticky. Kemudian yang ini saya akan ganti dengan top. Kita Ctrl S, kemudian kalau kita lihat di dalam sini, nah ini kita refresh dulu. Nah, jadi ini dia akan, kalau di scroll dia akan punya jarak yang sama ke atas senilai 200 px. Jadi ini tambahkan top 200 px. Jadi dia akan selalu mengambil hitungan jarak dari tepi browser ini senilai 200 px. Kalau sticky, jadi kalau ini di scroll seperti ini dia seperti ini. Tapi kalau kita scroll,
dia akan mempunyai jarak di dalam sini ini 200 back, jadi ini dia nggak ikut ke scroll ke atas. Nah, itu saja materi yang kita pelajari, penggunaan dari statik, relatif, fixed, absolute, dan sticky. Silakan dicoba dan diperhatikan penggunaannya. Terima kasih.